Selamat datang di channel YouTube Jaya Inspirasi. Bila Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan ini, silakan dukung kami dengan cara channel YouTube Jaya Inspirasi di-subscribe, videonya di-like, dan klik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan notifikasi dari setiap video yang kami kirimkan melalui channel ini. Dan jangan lupa video ini boleh dibagikan kepada yang lain. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Hari ini kita belajar dari Mazmur 91 ayat 1-16. Tentu sebagai orang percaya, kita tidak perlu meragukan kesanggupan Tuhan untuk melindungi umatnya. Namun kita juga harus mengerti bahwa Tuhan membuat suatu hukum yang berlaku atas dunia ini yang tidak boleh dipertentangkan dengan iman kepada kemampuan atau kuasa Tuhan. Misalnya hukum fisika, hukum kesehatan, hukum alamiah, dan hukum tabur tuai yang tertulis dalam Galatia 6 ayat 7. Kalaupun Tuhan melakukan pertentangan seperti ketika Ia berjalan di atas air, mengubah air menjadi anggur, membangkitkan orang mati, Ia melakukan semuanya itu berdasarkan maksud dan tujuan tertentu menurut kehendaknya. Dan hal ini tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Kita nggak boleh melawan hukum Tuhan dengan mengatasnamakan iman, seakan-akan perbuatan kita merupakan tindakan iman yang tidak mungkin salah. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudari, orang yang beriman lalu makan sembarangan dan tidak mengalami gangguan kesehatannya. Tentu mental orang ini pasti rusak dan hidup tidak bertanggung jawab. Bayangkan jika semua orang beriman masuk ke kandang singa dan tidak terjadi apa-apa, masuk ke kandang buaya dan tidak terjadi apa-apa. Orang-orang seperti ini akan mengalami yang namanya kesombongan rohani dan memegahkan diri. Bayangkan saja jika seseorang beriman sembarangan terhadap virus corona ini, seperti kejadian di Korea Selatan. Seorang pendeta yang ceroboh mengatasnamakan kuasa Tuhan, sang pendeta meyakinkan jemaatnya bahwa kuasa Tuhan mampu melindungi mereka dari virus corona. Ternyata pernyataan iman sang pendeta bahwa Tuhan mampu melindungi mereka dari virus corona dan mereka tetap melakukan ibadah seperti biasa adalah pernyataan iman yang salah. Nah, apakah Tuhan tidak sanggup melindungi mereka dari virus corona? Apakah Tuhan tidak berdaya untuk menghentikan wabah virus ini? Tuhan pasti sanggup. Namun supaya kita menjadi bijaksana, coba kita perhatikan maksud dan tujuan di balik peristiwa virus corona yang menggentarkan seluruh dunia ini. Nah, hal ini mengingatkan kita bahwa yang pertama, dunia ini bukanlah tempat kita yang sesungguhnya. 2 Petrus 3 ayat 12-14. Tuhan akan membawa kita ke langit baru dan bumi baru. Di sana tidak ada virus corona, tidak ada kejahatan dan tidak ada kebencian. Kalau kita masih diberi kesehatan sampai hari ini, itu merupakan anugerah daripada Tuhan. Artinya selama kita masih ada kesempatan, kita perlu memperbaiki kehidupan ini supaya kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Berbuat baiklah kepada semua orang, melepaskan pengampunan bagi mereka yang telah menyakiti hati kita, dan memberilah kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Yang kedua, maksud Tuhan di balik peristiwa wabah virus corona ini, hal ini mengingatkan kita tidak ada sesuatu yang perlu kita banggakan di dunia ini. Yakobus 1 ayat 9-11. Perhatikan cara pemakaman orang-orang yang terinfeksi corona. Meskipun kita punya harta banyak, itu tidak dapat diandalkan. Meskipun kita punya jabatan tertentu, hal itu juga tidak dapat diandalkan. Kita punya koleksi mobil bermerek, koleksi barang-barang tertentu, hal itu juga tidak dapat diandalkan. Apakah kita seorang bisnismen, seorang pengusaha, seorang tuan tanah, hal itu juga tidak dapat diandalkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak ada sesuatu yang perlu kita banggakan di dunia ini. Semua yang kita punya, semua yang kita miliki, semuanya itu berasal daripada Tuhan. Dia hanya menitipkan bagi kita untuk kita mengelolanya dan kita gunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, maksud Tuhan di balik peristiwa virus corona mengingatkan kita bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melawan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan sudah mulai bertindak, semua orang harus takluk kepadanya. Orang-orang hebat di dunia seperti Amerika, Italia, Cina, dan lain-lain, para ilmuwan, para peneliti kalah dengan makhluk kecil yang tak terlihat oleh mata. Karena itu sadarlah dan serahkanlah hidupmu kepadanya supaya ia membawa kita kepada rancangannya yang lebih indah. Sebab rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan tetapi rancangan damai sejahtera. Tercatat dalam Yeremia 29 ayat 11-13. Yang keempat, maksud Tuhan di balik virus corona mengingatkan kita bahwa Tuhan bisa pakai hal-hal yang sepele, hal-hal yang disepelekan orang untuk merontokkan kesombongan manusia.
1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Tuhan menggunakan virus ini untuk menegur umat manusia. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, berdasarkan Mazmur 91 tadi, di sana dikatakan bahwa Tuhan adalah perlindunganku. Artinya kalaupun kita mengalami penyakit karena virus corona ini, tetap kita dalam perlindungan Tuhan. Bahkan kalaupun kita mati karena virus corona ini, itu bukan berarti karena kita berdosa. Karena orang-orang dalam Alkitab seperti Yakub, seperti Hizkia, Elisa, Paulus, dan lain-lain pernah mengalami sakit dalam kehidupan mereka. Tuhan mengizinkan mereka sakit. Apakah mereka kurang percaya, kurang beriman? Apakah Tuhan tidak melindungi mereka? Tentu Tuhan sangat melindungi mereka. Namun bagi orang-orang percaya, bagi orang yang mengasihi Tuhan, apapun yang terjadi semuanya mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita perlu memiliki hati yang bijaksana. Menurut Alkitab, bila ada bahaya, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu bersembunyi, Amsal 22 ayat 3 dan juga Amsal 27 ayat 12. Yang kedua melarikan diri, Matius 24 ayat 15 sampai 18. Dan yang ketiga menghindar, Kisah Para Rasul 9 ayat 23 sampai 25. Jangan sengaja mencobai perlindungan Tuhan dengan alasan apapun. Bila kita tahu bahwa ada bahaya di depan, hendaklah kita menghindarinya. Matius 4 ayat 5 sampai 7. Ikuti anjuran pemerintah, ibadah di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, menjaga jarak, dan rajin cuci tangan. Makan makanan yang sehat. Sehingga apapun yang terjadi, kalau kita sudah melakukan itu, kita tidak perlu takut. Yang penting kita sudah melakukan tanggung jawab kita, dan Tuhan yang akan melakukan tanggung jawabnya untuk melindungi dan menjaga kita. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati.